dalam pendekatannya, makanya pendekatan sehat itu 3 Mas. Satu, pendekatan chemical, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu kita ngomongin diet and nutrition. 2, pendekatan mechanical, itu adalah kita berbicara ngomongin olahraga. Cardio exercise buat latih otot jantung, resistance training buat latih otot rangka. Nah itu mechanical. Nah yang ketiga, kalau istirahat yang cukup, itu yang disebut dengan namanya pendekatan namanya emotional. Nah pendekatan emotional itu relate-nya sebenarnya sama nafas. Nah jadi gerakan pikiran kita itu biasanya gerakan nafas kita itu tercermin daripada gerakan pikiran kita dan sebaliknya. Jadi kalau kita banyak pikiran, kita kesel atau mungkin ada sedikit kecewa atau apapun juga di sana, pasti nafasnya pendek dan cepat. Tapi pada saat dimana kita lagi happy, lagi senang, lagi banyak rezeki dan sebagainya, nafasnya panjang dan pelan. Nah berbicara secara teoretis aktivasi parasympathetic nervous system, relax response, di mana aktivasi tubuh kita jadi tumbuh dan kembang, itu hanya terjadi kalau kita rajin punya nafas yang buangnya tuh panjang. Nah jadi ketika Mas contoh misalnya gini, Mas lagi aduh gila saya lega banget nih Dek misalnya gitu. Wah gila lega banget nih tadi berhasil ini apa. Nah kalau lega itu pasti nafasnya gitu panjang pasti. Nah sekarang pertanyaannya kalau kita belajar kita gampang aja, gimana ya caranya supaya saya biar bisa nafasnya selalu nafas saya tarik nafas sama buang nafas lebih panjang. Buang nafas. Nah ternyata dalam memanjangkan buang nafas, makanya satu ada caranya, itu yang disebut namanya breath work, yaitu adalah breath work. Latihan pernafasan. Jadi makanya dia suruh tarik nafas, tahan, buang lebih panjang, lalu tarik nafas dari hidung, buang dari mulut misalnya, atau misalnya tarik nafas, tahan sebentar, misalnya nadi syudi atau apa, silahkan apa aja boleh. Nah, itu satu cara. Cara kedua adalah berbagai aktivitas yang secara tidak sengaja kita nafasnya jadi lebih panjang pada saat buang, yaitu satu kalau tidurnya nyenyak. Dua, kalau kita baru habis olahraga. Artinya itu yang disebut namanya rebound parasympathetic nervous system. 3, kalau kita dekat dengan, kalau olahraga itu dekat dengan keimunan. Ketiga, kalau kita dekat dengan keimanan. Nah makanya biasanya kalau habis sholat, kalau habis berzikir, habis sembahyang, habis berdoa, ini apa, nafasnya biasanya pasti teratur. Ada rasa syukur gitu Rasa syukur, betul. Nah yang keempat yaitu adalah dekat dengan kesenian. Nah itu pasti itu teratur. Jadi kita dengar lagu gitu ya, lagu, relax ya, atau nikmatin sebuah seni atau misalnya apapun aja, termasuk juga mungkin misalnya memainkan instrumen, atau misalnya mungkin dia bersenandung, atau sekedar mendengarkan orang menyanyi, atau apapun juga, atau membaca dianggap sebagai sebuah seni bagi dia. Nah itu pasti kita dekat dengan yang namanya ketenangan, keteraturan. Sekarang dan orang nggak ngebaca buku deh, tapi scroll handphone ya. Kadang-kadang ya saya kan dengar motivasi kan algoritma keluar gitu. Betul.